semua, perkenalkan nama saya Komang Astuti Dewi dengan NPM 22411071 dari kelas Manajemen 22B. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio keuangan dihitung berdasarkan data yang terdapat dalam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Rasio keuangan memberikan informasi yang penting mengenai aspek-aspek tertentu dari keuangan perusahaan seperti profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan solvabilitas. Jenis rasio keuangan. 1. Rasio profitabilitas. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Beberapa contoh rasio profitabilitas adalah margin laba kotor, margin laba bersih, return on asset, dan return on investment. Beberapa contoh rasio profitabilitas meliputi rasio laba bersih terhadap penjualan, laba bersih dibagi dengan total penjualan. Rasio laba bersih terhadap aset, laba bersih dibagi dengan total aset. Lalu, rasio laba bersih terhadap ekuitas, laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Yang kedua, rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Beberapa contoh rasio likuiditas adalah rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas. Beberapa contoh rasio likuiditas meliputi rasio lancar, aset lancar dibagi dengan kewajiban lancar. Rasio cepat, aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Yang ketiga, rasio solvabilitas. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Beberapa contoh rasio solvabilitas adalah total debit to asset ratio dan total debt to equity ratio. Beberapa contoh rasio solvabilitas meliputi rasio utang terhadap ekuitas dibagi utang jangka panjang dibagi dengan ekuitas. Rasio utang terhadap aset, utang jangka panjang dibagi dengan total aset. Yang keempat, rasio efisiensi. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Beberapa contoh rasio efisien meliputi rasio perputaran persediaan, total biaya barang yang dijual dibagi dengan persediaan. Rasio perputaran piutang, total penjualan kredit dibagi dengan piutang rata-rata. Rasio perputaran aset, total penjualan dibagi dengan total aset. Yang kelima, rasio pasar. Rasio ini mencerminkan evaluasi pasar terhadap nilai perusahaan. Beberapa contoh rasio pasar adalah price to earning dan price to book. Beberapa contoh rasio pasar meliputi rasio harga saham terhadap pendapatan per saham. Harga saham dibagi dengan pendapatan per saham. Rasio harga saham terhadap ekuitas per saham. Harga saham dibagi dengan ekuitas per saham. Analisis rasio keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang kesehatan keuangan perusahaan kepada para investor dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan. Yang ketiga, menunjukkan kinerja keuangan perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Yang keempat, membandingkan kinerja keuangan perusahaan dengan pesaing di industri yang sama. Dan yang kelima, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam aspek-aspek tertentu dari keuangan, seperti
profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan solvabilitas. Bagaimana sih cara mengevaluasi rasio keuangan? Yang pertama, menganalisis tren. Menganalisis tren rasio keuangan dari waktu ke waktu dapat membantu mengidentifikasi perubahan dalam kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, membandingkan dengan pesaing. Membandingkan dengan pesaing, rasio keuangan perusahaan dengan pesaing di industri yang sama dapat membantu menentukan apakah perusahaan sedang berkinerja baik atau buruk. Yang ketiga, menggunakan standar industri. Menggunakan standar industri untuk rasio keuangan tertentu dapat membantu menentukan apakah perusahaan sedang berkinerja baik atau buruk dibandingkan dengan standar industri. Yang keempat, menggunakan benchmark internal. Menggunakan benchmark internal seperti rasio keuangan dari periode sebelumnya dapat membantu menentukan apakah perusahaan sedang berkinerja lebih baik atau lebih buruk dari sebelumnya. Dan yang terakhir, menganalisis rasio secara holistik. Menganalisis rasio keuangan secara holistik yaitu dengan mempertimbangkan beberapa rasio keuangan sekaligus. Dapat membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja keuangan perusahaan. Apa saja sih fungsi analisis rasio keuangan? Yang pertama, melihat tren kinerja perusahaan dalam satu periode tertentu. Yang kedua, bahan evaluasi sumber daya perusahaan seperti supplier, peralatan, proses produk, bahkan karyawan itu sendiri. Yang ketiga, sebagai acuan investor untuk memilih perusahaan. Yang keempat, sebagai bahan pertimbangan kreditur. Yang kelima, menilai efektivitas strategi perusahaan dalam membangun keunggulan kompetitif. Yang keenam, analisis kekuatan internal dan kemampuan daya saing perusahaan dengan kompetitor. Yang ketujuh, sebagai bahan referensi audit internal transaksi yang terjadi pada perusahaan baik dari sektor keuangan operasional atau sektor lain. Yang kedelapan, menentukan nilai kewajaran keuntungan yang diperoleh perusahaan. Metode-metode yang dapat digunakan dalam analisis rasio keuangan. Yang pertama, analisis common size. Analisis common size adalah membandingkan perubahan dalam pos-pos dengan total aktiva, pasiva, dan penjualan. Analisis common size dilakukan juga untuk membandingkan data-data laporan keuangan perusahaan periode berjalan dengan sebelumnya. Membandingkan antar kompetitor atau perbandingan dengan industri. Yang kedua, analisis time series dan forecasting. Analisis ini digunakan untuk membandingkan data keuangan pada periode tertentu, terutama sebagai bahan peramalan atau proyeksi kondisi keuangan di masa depan. Dalam analisis ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan, di mana poin-poin tersebut mempengaruhi perubahan struktur keuangan, yaitu peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, perubahan teknologi, dan juga akuisisi. Bagaimana sih cara mengatasi jika rasio keuangan buruk? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang menyebabkan rasio keuangan buruk. Apakah masalahnya terletak pada profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, efisiensi, atau rasio pasar? Dengan mengidentifikasi masalah, Anda dapat menentukan tindakan yang tepat untuk memperbaiki situasi tersebut. Yang kedua, analisis penyebab. Analisis penyebab masalah dan cari tahu apa yang menyebabkan rasio keuangan buruk. 3. Buat rencana aksi.
Setelah mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, buat rencana aksi untuk memperbaiki situasi tersebut. Rencana aksi harus spesifik, terstruktur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu. Keempat, implementasikan rencana dengan hati-hati dan pastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan mendukung rencana tersebut. Yang kelima, monitor dan evaluasi. Monitor dan evaluasi hasil dari implementasi rencana aksi. Jika hasilnya tidak memuaskan, lakukan perubahan pada rencana aksi atau identifikasi masalah baru. Yang dimaksud dengan rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah salah satu jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya. Untuk menghasilkan pendapatan, rasio ini juga dikenal sebagai rasio manajemen aset, rasio solvabilitas, rasio utilitas, atau rasio perputaran. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan kalian semua bisa mempelajari analisis rasio keuangan lebih dalam. See you next video. Bye-bye.